Harimau atau Panthera tigris adalah jenis kucing terbesar di dunia yang terancam punah. Berdasarkan penelitian Panthera, sebuah organisasi konservasi kucing besar global menyebut bahwa seabad yang lalu diperkirakan terdapat 100.000 harimau liar yang hidup di kawasan hutan Asia. Namun saat ini diperkirakan hanya tinggal 3.200 yang masih hidup di habitat alaminya. Angka ini tentu mengkhawatirkan, mengingat peran penting harimau dalam rantai makanan dan ekosistem. Harimau merupakan satwa pemimpin dan predator puncak dalam ekosistem hutan. Keberadaannya menjadi indikator penting mengenai kondisi kesehatan ekosistem hutan, seperti kesediaan sumber air bagi seluruh makhluk hidup di kawasan hutan. Satwa karismatik ini juga berperan penting mengendalikan populasi hewan herbivora. Jika punah, maka satwa pemakan tumbuhan akan tidak terkendali, sehingga berdampak pada pengurangan populasi tumbuhan. Fenomena ini disebut trophic cascade atau terjadinya anomali keseimbangan ekosistem. Harimau Sumatera adalah satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hingga saat ini. Kawasan hutan Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu habitat harimau yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian tahun 2007, populasi harimau Sumatera yang terdapat di kawasan Hutan Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal hanya diperkirakan sekitar 60 ekor. Angka ini disebut-sebut terus mengalami penurunan, sehingga upaya konservasi terus dilakukan agar harimau Sumatera tidak mengalami kepunahan seperti yang terjadi pada harimau Jawa dan juga harimau Bali. Nah, dalam episode potret kali ini, kita tidak hanya ingin mencari bagaimana upaya konservasi yang dilakukan, tetapi juga ingin melihat apa sebenarnya menjadi penyebab konflik antara manusia dan harimau yang kerap terjadi di bumi Mandailing. Ikuti perjalanan tim potret. Ancaman kepunahan harimau Sumatera terjadi karena berbagai hal, seperti perburuan untuk memenuhi tuntutan perdagangan satwa liar, berkurangnya habitat alami harimau akibat alih fungsi hutan sebagai lahan perkebunan, dan yang paling mengerikan adalah konflik yang kerap terjadi antara harimau dengan manusia yang hidup di sekitar hutan zona jelajahnya. Baru-baru ini, masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal kembali dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau. Harimau betina tersebut dikabarkan masuk dan terjerat dalam perangkap binatang hama di kebun warga. Untuk mengetahui cerita lengkapnya, maka kami mengunjungi kantor Taman Nasional Batang Gadis, di mana harimau tersebut dievakuasi saat ini. Halo Pak. Halo Mbak. Kumari dari Potret ID dari Taman Nasional Batang Gadis. Oke, sehat Bapak? Sehat. Nah, Kumari mau ngobrol-ngobrol sama Bapak mengenai. Ya, silakan. Ketika si gadis ini ditemukan, Pak, bagaimana kondisinya saat itu? Kondisi di lapangan, kondisi si gadis, kakinya terjepit oleh ranjau rusa yang menjepit kakinya,
sehingga perlu evakuasi cepat. Kemungkinan si gadis itu terjerat ranjau rusa itu diperkirakan antara 2 hari sampai 3 hari. Makanya cukup lama, makanya terjadi pembusukan di kaki si gadis. Terakhir diamputasi masih adanya belatung itu, sehingga perlu penanganan cepat untuk mengamputasi. Karena ditakutkan oleh dokter hewan, takutnya merambah ke atas, makanya segera diamputasi. Oh gitu, jadi kalau misalkan tidak diamputasi kemungkinan untuk terjadinya pembusukan akan lebih parah lagi ya Pak? Lebih parah, nanti sampai pahanya. Ini makanya hanya telapaknya aja yang diamputasi. Telapaknya, tidak sampai menjalar ke kakinya maupun ke pahanya si gadis. Nah, si gadis adalah satu dari sekian harimau Sumatera yang saat ini masih tersisa, begitu kan Pak? Nah, kira-kira apa saja program konservasi yang dilakukan untuk menjaga populasi harimau Sumatera ini agar terlindungi dari ancaman kepunahan? Kita sudah beberapa kali mengadakan penyuluhan di masyarakat, Mbak, baik level tingkat dasar, sekolah dasar, maupun ke masyarakat. Kita mengadakan penyuluhan bahwasanya harimau Sumatera merupakan bagian satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Nah, program itu kita mempunyai program penyuluhan terhadap harimau itu yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan Balai Taman Nasional Batanggadis. Nah, untuk berkaitan dengan istilahnya penambahan populasi, saya kira kita tidak bisa mengintervensi, itu hanya sifatnya alami aja. Kita belum punya program bagaimana treatment khusus untuk menambah populasi harimau Sumatera yang ada di Taman Nasional Batanggadis. Tapi kita hanya bisa hanya monitoring dan mencegah terjadinya konflik seperti itu. Terima kasih. Yang diserang tembok ini kawan. Dengan kondisi si gadis yang dalam keadaan 3 kaki seperti ini, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan nantinya Pak? Apakah ketika dilepaskan di hutan bebas dia masih bisa bertahan atau ada rencana lainnya? Kita memang perlu kajian para ahli harimau, Mbak. Untuk sampai saat ini kita tidak pernah menyimpulkan akan dilepas kemana. Itu nanti multi pihak yang akan menyimpulkan itu. Tapi untuk sementara ini memang banyak rekomendasi ke kita. Apa nanti masuk ke LK atau lembaga konservasi, atau nanti yang jelas sampai saat ini kita tidak pernah menyimpulkan akan dilepas kemana, rilis kemana. Itu perlu kajian para pihak ya. Oh iya. Saat ini kondisi si gadis mulai membaik. Meskipun begitu, butuh waktu baginya untuk menyesuaikan diri hanya dengan 3 kaki setelah tim medis memutuskan untuk mengamputasi kaki kiri depannya yang sudah membusuk ketika ditemukan. Si gadis juga masih sangat agresif. Jika ada suara dan gerakan, maka ia langsung mengaum dan terkadang menerkam ke arah pintu. Oleh karena itu, pihak TNBG memberi pengamanan ketat pada kandangnya. Pengawasan juga dilakukan melalui kamera CCTV. Sebelumnya, proses evakuasi si gadis menguras perhatian banyak pihak. Temuan harimau ini memberikan 2 kenyataan seperti 2 sisi mata uang. Kenyataan bahwa hutan Mandailing masih cukup banyak terdapat harimau Sumatera, dan kenyataan bahwa habitat mereka mulai rusak sehingga mengubah zona jelajah perburuan yang semakin mendekati pemukiman manusia. Upaya konservasi harimau Sumatera tentulah harus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Sumatra Rainforest Institute atau SRI adalah salah satu lembaga yang memiliki program khusus terkait konservasi satwa liar. Berbagai kajian telah dilakukan, begitu juga persoalan harimau Sumatera di bumi Mandailing. Kemudian pola hubungannya dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Apa sih yang menyebabkan harimau ini sampai masuk ke pemukiman warga? Kalau harimau ini masuk ke daerah pemukiman warga, kebanyakan sering terjadi itu adalah karena habitatnya terganggu. Dari pembukaan lahan, dan mungkin illegal logging dan sebagainya, sehingga habitatnya itu terganggu. Lalu bagaimana dengan program yang dilakukan SRI dalam upaya konservasi orang utan Sumatera ini, Bang? Dan sudah sampai sejauh mana? Ini sangat menarik karena sejauh mana yang dilakukan lembaga konservasi, terutama Sumatra Rainforest Institute, kita saat ini melakukan edukasi dan kampanye tentang perlindungan satwa. Ya, satwa-satwa yang dilindungi kita edukasi kepada masyarakat, bagaimana penanganannya, itu kita lakukan. Lalu adanya tim Wildlife Rescue Unit, SRI, yang kita bentuk untuk dapat melakukan apabila terjadi konflik dengan tim-tim kita, dengan wilayah kerja di wilayah Tabaksel, Tapanuli bagian selatan, yang salah satunya wilayahnya adalah Mandailing Natal. Seperti itu. Berarti ada tim khusus ya? Ya, ada tim khusus. Boleh kita lihat ke timnya tadi? Wah, boleh ya? Boleh kali. Oke. Ya, sini lihat. Ini dokter hewan kita, namanya Dokter Jenny. Halo, Kumari from Potret Dahi TV. Yang merupakan volunteer kita dari Australia. Oke, dokter hewan. Ya, dokter hewan untuk penanganan Wildlife Rescue Unit. Termasuk juga harimau barangkali. Sempat menangani harimau ya? Ya, untuk baru-baru ini ada beliau ahli dalam veterinary, itu pembedahan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya? Oke, terima kasih. Come on. Ini Rachel. Halo. Hai. Ini Rachel merupakan volunteer kita dari Australia, ahli GIS. Apa itu? Unit. Pemetaan? Ya, Geography System Unit, GIS. Khusus wilayah lintasannya harimau atau secara keseluruhan? Tidak, untuk wilayah pemetaan dari Natal, juga untuk mendigitasi terjadinya konflik. Seperti itu saja. Harimau masuk ke pemukiman warga yang terjebak jeratan babi ya? Iya. Itu di mana ya, Bang? Itu di desa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan aktivitas masyarakat pasca temuan si gadis, maka kami mendatangi Desa Batu Madinding yang berjarak sekitar 100 km dari kota Panyabungan. Mungkin kan tidak kalau kita ke sana? Oh, mungkin sekali. Boleh kita ke sana? Boleh. Ayo. Dari mana tim SRI mendapatkan informasi mengenai adanya harimau yang terjerat dalam jebakan babi itu, Bang? Kita mendapat informasi dari masyarakat ya. Masyarakat yang merupakan anggota kelompok juga, kelompok pendampingan dari aktivitas kegiatan program SRI, yang menginformasikan ke salah satu staf di kita bahwa ada harimau yang terjerat di Desa Batu Madinding. Yang pada saat kita mendapat kabar seperti itu, langsung kita mempersiapkan perlengkapan dan begitu juga dokter hewannya. Sekaligus juga kita melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk penanganan konflik satwa, terutama satwa harimau yang terjerat ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SRI dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 6 orang penduduk menjadi korban konflik harimau dan manusia. Selain Desa Rantau Panjang, Desa Batu Madinding yang memiliki 1030 jiwa penduduk ini juga salah satu desa yang hampir bersinggungan langsung dengan zona jelajah harimau.
Dari desa kami melanjutkan perjalanan menuju kebun warga yang berada dalam zona jelajah harimau. Nah, ini tuh. Sejak kapan harimau ini mulai rutin masuk ke pemukiman warga? Kalau ke pemukiman warga, kira-kira 2 tahun yang lalu lah, sampai sekarang. Dia memang ada masa-masanya gitu ya, Pak? Ya, memang ada. Kalau di musim musim bulan Sapar lah istilah orang Mandailing, bulan Sapar, itu sering juga itu ketemu sama babiat. Rata-rata warga di desa Batu Madinding memiliki kebun jauh ke dalam hutan. Jarak yang jauh ini memaksa warga untuk mendirikan pondok dan tinggal selama beberapa hari di kebun. Setelah 2 km perjalanan, kami tiba di kebun warga si pemilik jerat yang membuat si gadis kehilangan 1 kakinya. Hari biasanya hari Kamis pulang ke kampung. Kadang-kadang Itu yang punya jerat kan Bapak ya? Iya bapak lah. Itu Bapak pasang jerat untuk... Ya memang biasanya kalau aku bertani babi yang banyak di sini, babi hutan. Saya bikin jerat. Di sini dekat di sawah kita itu jerat itu. Kira-kira berapa meter dari sini, Pak? Kira-kira 30 meter lah. Lebih Jeratnya kurang. yang Bapak pasang itu? Iya di situ, samping sawah itu. Wow. Jadi kebetulan tiap hari aku melihat jerat itu. Pagi-pagi kira-kira jam 8 pagi aku datang. Jerat itu sudah disintanya tetapi nggak nampak orangnya. Aku dekati apakah yang kena jerat ini, apakah harimau, apakah binatang, apakah bedat saya kira. Rupanya dia baring. Nggak nampak. Posisinya dalam keadaan Iya, dia pedangan baring. tergeletak ya? Ya. Jadi aku datang kemari untuk melihatnya, aku dekati. Katanya. Wow. Nah, ini kan sebenarnya kan jarak ditemukannya, jarak terjeratnya si harimau, dan kemudian datang lagi itu nggak jauh dari sini. Nggak jauh. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Bapak nggak takut gitu tinggal di dalam hutan Itulah berhari-hari? makanya takut. Memang takut. Kemana aku pergi kalau di sini cari makan. Dibiarkan juga lah, takutnya itu. Disinilah lokasi si gadis terjerat. Tempatnya sangat dekat dengan pondok milik Pak Matondang dan petani lainnya. Menurut pengakuan warga, di sekitar lokasi inilah harimau jantan kerap datang yang diduga untuk mencari keberadaan si gadis. Dari lokasi temuan si gadis, kami kembali melanjutkan perjalanan sekitar 1 km lagi untuk melihat aktivitas petani nilam. Di sini pemilik kebun bekerja, seolah tidak terusik sama sekali oleh fakta bahwa ini adalah zona jelajah harimau. Sungguh tak terbayangkan oleh saya. Begitu besarnya nyali para petani di sini yang sewaktu-waktu dapat bertemu dengan harimau yang memiliki sifat pendendam dan yang baru saja kehilangan betinanya. Ini adalah Pak Gana Lubis. Pak Gana bekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada hasil kebun yang tumbuh di hutan rakyat di sekitar Taman Nasional Batang Gadis. Dalam durum yang berisi. Pak Gana sudah berapa lama menjadi petani nilam, Pak? Sudah ada 20 tahun. 20 tahun? Iya. Selama itu aktivitasnya di mana saja? Apakah di sini atau pindah-pindah ke tempat lain? Iya, pindah-pindah tempat. Anak ini terdekat sama desa. Ini yang terdekat? Iya. Sebelumnya paling jauh? Paling jauh ada 10 km. Dari desa? Iya, dari desa. Nah, kalau kita berbicara tentang babiat atau ompung nih, yang baru-baru ditemukan ini Pak, yang baru-baru terjerat jebakan rusa atau babi yang baru-baru ini. Nah, aktivitasnya Bapak ini kan sangat dekat nih dengan tempat temuan dan aktivitasnya si ompung nih juga. Nah, itu gimana Pak? Tempat lokasi
yang kena jarak itu. Iya, itu sana lah. Iya, Dekat kan itu. dekat sekali. Iya. Nah, itu gimana Pak menjalani aktivitasnya berkebun? Nggak takut? Takut, tetapi jalan terpaksa usaha, berusaha juga lah. Makanya kemarin berkebun sama ibu ya. Iya. Pak Gana adalah satu dari sekian banyak petani yang menggantungkan hidup di kawasan hutan Batang Gadis yang juga merupakan rumah bagi satwa buas. Kebun nilam dan penyulingannya ini adalah yang terdekat dibandingkan kebun-kebunnya terdahulu yang bisa mencapai 10 km ke dalam hutan. Pak Gana harus berbagi alam dengan satwa buas dan memastikan tidak mengganggu wilayah kekuasaan sang Raja Rimba. Harimau memiliki tempat khusus bagi masyarakat Mandailing dibandingkan satwa buas lainnya. Hewan ini pun memiliki julukan khas, seperti babiat jika dalam keadaan marah, ompung mi atau nenek, dan nabe tenge dalam penyebutan adatnya. Julukan ini mengindikasikan bahwa menyebut namanya secara langsung seolah menjadi sebuah ketabuhan. Selain itu, sang nabe tenge juga sangat identik dengan sejarah Marga Rangkuti. Kami pun berkunjung ke desa tertua di Mandailing untuk menemui sang Raja Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemari. Ya, silakan dulu. Silakan. Nah, jadi ini tadi yang Abang bilang dengan Pak Rangkuti. Ya, inilah Pak. Nah, dari sejumlah referensi yang saya baca dan dari cerita-cerita teman-teman juga, bahwa sejarah Marga Rangkuti ini sangat erat dengan harimau. Itu kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Bagaimana ngomongnya ya? Sebetulnya harimau ini sudah menjadi keluarga kita lah. Seperti keluarga, bukan keluarga ya. Seperti keluarga kita karena akrabnya. Biasanya kalau datang harimau ngamuk itu ada orang yang berbuat bejat itu. Manusia menggantungkan hidup pada alam, tetapi ingatlah bahwa bukan hanya kita makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ketika alam diperlakukan semena-mena, maka konsekuensinya terhadap manusia sangatlah dahsyat. Bila kita memahami hubungan keduanya, maka konflik yang terjadi antara manusia dengan satwa buas tidak akan pernah terjadi. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.